famat tariqus salim min talbisi iblis, jalan selamat yang bisa menyelamatkan kita dari talbisnya iblis apa? Dijawab Rasulullah, para sahabat, tabi'in, salafun salih. Bagaimana mereka dalam masalah sifat-sifat Allah? Min isbatil khaliq, menetapkan adanya khaliq dengan seluruh sifatnya yang ditetapkan oleh Allah sendiri, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa isbati sifatihi ala ma waradat bihi al-ayat wal akhbar, seluruh sifat Allah yang dinyatakan oleh ayat, yang dinyatakan oleh akhbar. Akhbar yang dimaksud hadis. Selesai. Apa kata Allah tentang dirinya, apa kata Nabi tentang diri Allah, kita ikuti. Ini salafun salih, diawali dari para sahabat. Tidak ada pembahasan para sahabat, bahkan bisik-bisik dua orang sahabat. Tangan Allah maksudnya apa ya? Wajah Allah maksudnya apa ya? Apa wajah seperti pengertian wajah sehari-hari? Nggak ada pembahasan seperti itu. Nggak ada. Allah menjaga para sahabat, tidak saling bertanya, apalagi bertanya kepada Nabi SAW, tidak ada. Sementara pertanyaan-pertanyaan lain yang banyak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'an syahril haram, dan lain-lain banyak. Mereka bertanya, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang hilal, tentang darah haid, tentang khamr dan judi, tentang bulan haram. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan tidak ada satupun ayat mereka bertanya kepada engkau tentang wajah Allah, mereka bertanya kepada engkau tentang tangan Allah. Tidak ada. Ya. Min ghairi tafsirin, tanpa tafsir. Tafsir, salah satu pengertian tafsir adalah takwil, tanpa takwil. Jadi jangan ditakwil. Walaupun ada takwil yang hak, ada takwil yang batil. Adapun mentakwil sifat-sifat Allah, mentakwil tangan Allah menjadi kekuasaan Allah, mentakwil wajah Allah menjadi ridha Allah, dan seterusnya, ini takwil yang batil. Takwil yang batil. Wala bahthin amma laysa fi quwwatil bashar idrakuhu, dan tidak ada pembahasan tentang apa yang tidak mungkin bisa dicapai oleh pikiran seorang manusia. Sepinter apapun, secerdas apapun, tidak mungkin bisa mencapai tentang bersemayamnya Allah di atas arsy, turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam, bagaimana Allah kelak akan menggulung langit dengan tangan kanannya, telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Nabi saja tidak tahu. Kalau beliau tahu, tentu akan beliau kasih tahu kepada para sahabat. Kan salah satu yang tidak mungkin ada pada diri Nabi apa? Menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu. Beliau tahu bagaimana cara Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya misalnya, tapi beliau tidak ajarkan kepada para sahabat. Berarti beliau berkhianat. Kalau beliau tahu, beliau sampaikan, ya. Setidaknya dengan lafaz pertanyaan, ya. Seperti beliau bertanya, tahukah engkau Jabir, kemana perginya matahari ketika tenggelam? Beliau ingin menerangkan bahwa ketika matahari tenggelam itu, matahari tersebut apa? Masih ingat? Sujud di bawah arsy. Beliau tahu, beliau sampaikan. Maka bagaimana cara Allah turun ke langit dunia, bagaimana cara Allah menggulung langit dengan tangan kanannya, beliau tidak tahu.
Kalau beliau tahu, tentu akan beliau jelaskan. Nggak ada penjelasan dari beliau. Wa annal Qur'ana kalamullah ghairu makhlukin. Ini salah satu contoh. Kan akidah tauhid banyak. Salah satu akidah seorang muslim meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah, ucapannya Allah, suaranya Allah. Apa iya itu makhluk? Tidak. Karena suara Allah, ucapan Allah, firman Allah tidak terpisah dari Allah. Beda dengan arsy, kursi, langit, itu terpisah dari Allah. Makhluk terpisah dari Allah. Maka Allah itu dikatakan ba'inun an kulli khalqihi, terpisah dari seluruh makhluk. Tidak ada makhluk yang menempel di diri Allah seperti arsy dengan Allah menempel, Allah duduk menempel di arsy. Tidak. Salah satu sifat Allah adalah tidak ada makhluk yang menempel di diri Allah. Ba'inun an kulli khalqihi. Nah, sementara ucapan Allah, firman Allah menempel apa tidak? Ya menempel, keluar dari diri Allah, didengar oleh Jibril. Makhluk? Ya jelas bukan. Jelas bukan makhluk. Menyatu antara firman Allah dengan Allah itu sendiri, maka bukan makhluk. Karena sekali lagi, seluruh makhluk tidak ada yang menempel pada diri Allah, tidak ada yang menyatu dengan diri Allah. Wala nata'adda madmumal ayat, dan tidak melampaui batas dari apa yang terkandung di ayat. Sudah berhenti aja di situ. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Sudah berhenti, titik di situ. Cukup kita katakan, kita yakini apa adanya bahwa Allah bersemayam di atas arsy, titik. Ya. Dan kalimat istiwa jangan diganti dengan yang lain. Julus misalnya, duduk. Ya, jangan. Istiwa. Ya, barangkali bahasa yang tepat bersemayam, karena bersemayam kan jelas bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Ya. Bagaimana kalau ternyata bersemayam ini salah? Ya nggak masalah. Kita berpegang dengan istiwa. Ya. Maka seandainya tidak usah diterjemahkan lebih bagus. Allah istiwa di atas arsy. Ya, istiwa itu apa? Baru dibahas. Sebab terjemahan kan belum tentu mewakili, belum tentu pas.